Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa dari Univet. Di sini kami akan mewawancarai mengenai pengelolaan karyawan di sini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Ibu Iva dan di samping saya ada Ibu Mul. Kalau butuh pengasuh baru itu cara Ibu di sini ngerekrutnya itu gimana? Biasanya kami nyari dulu yang deket-deket dulu atau yang kita kenal dulu. Jadi supaya mentok nggak ada, ya kita nanti buka lowongan. Tapi biasanya kami dapatnya ya orang-orang terdekat. Jadi kan paham dulu toh kondisinya seperti apa. Terus hal paling utama yang wajib dimiliki calon untuk karyawan itu ada nggak? Kayak kriterianya gimana? Kriterianya gimana? Harus sabar, ya orangnya harus sabar. Dan kalau hadapi anak-anak kan ya kayak gitu, kadang anaknya anteng, kadang ya luar biasa, jadi harus sabar dulu yang utama. Terus yang paling utama muslim dulu ya, muslimah, karena kami kan bergerak di bidang pendidikan Islam, jadi kami tuh mendidik anak-anak biar jadi anak yang berakhlak, yang berkarakter mulia, berakhlak gitu. Jadi harus muslim dulu yang kami cari. Habis itu baru nyari yang anak yang sabar, yang sayang anak, yang bisa mengerti kondisi anak seperti apa. Ada lagi, monggo, mengerti? Udah. Kalau pendidik itu passion sebenarnya. Jadi tidak semua bisa. Jadi pendidik itu tidak semua bisa, harus passion dulu. Baru benar-benar bidangnya anak itu bisa mengerti anak itu bagaimana cara mengatasinya, terus gimana lagi ya? Lagi belajar di sini. Itu harus sayang anak. Harus sayang namanya anak. anak kan enggak apa ya, perasaan belum ini enggak, tangannya itu enggak boleh mukul, enggak boleh nyayangi seperti anak sendiri lah. Anak itu butuh naluri seorang ibu, seorang pendidik yang baik. Udah nyambung ke pertanyaan. Saya nyambung aja. Saya cinta. Bagaimana cara daycare ini memastikan pengasuh tetap mengikuti cara mendidik yang terbaru? Cara gimana maksudnya? Memastikan pengasuh tetap mengikuti cara mendidik anak yang terbaru. Kami kasih contoh. Ya, kami kasih contoh bagaimana cara. Awal-awal itu ada training dulu. Trainingnya 3 bulan. Kalau benar udah, pengasuh ini benar-benar passionnya bisa, itu baru kami lanjut. Kalau enggak ya bisa maaf, bisa mengundurkan diri. Tapi biasanya kita training dulu lah. Bagaimana cara? Ini anak-anak kan, apalagi ini anak-anak usia dini ya. Masya Allah, anak-anak usia dini yang masih nek pup kayak gitu, PP nggak ditari juga nggak pipis. Kalau pup barang kan ini masih pakai pampers semua, jadi harus dicek. Terus nanti nyuapi anak juga, bagaimana cara nyuapin anak, terus bagaimana cara bubukkan anak, terus nanti ganti baju dan sebagainya. Harus ada training dulu. Di training dulu, diberikan contoh dulu. Gimana sih cara ibu menilai seorang pengasuh sudah bekerja sangat baik di sini? Nilai Ada apresiasi. Pekerjaannya itu udah bagus. Kami berarti itu masuk kinerja. Jadi ada rewardnya. Jadi ada penghargaan. Ya nggak besar sih, cuma ya berapa. Tapi alhamdulillah ada rewardnya. Dikasih tambahan dalam arti gaji itu nanti ada tambahnya reward. Terus nanti ada punishment juga, semuanya pengasuh nanti nggak masuk berapa hari, kita ada potongannya juga. Jadi reward itu nanti.
Kalau mengenai aturan, apakah ada buku aturan seperti jam kerja, cuti, dan saksi jika pengasuh melanggar aturan gitu? Kalau aturan tertulis belum nggak ada, tapi biasanya cuma lisan aja. Oh, aturan seperti ini. Nanti jam kerjanya kan dari jam segini sampai jam segini. Supaya kan kalau di sini reguler kan dari jam 7 sampai jam 2. Itu hari Sabtu sampai hari Senin sampai hari Jumat. Khusus hari Sabtu jam 7 sampai jam 13. Itu aturan seperti itu. Nanti ada kan di sini ada 2 shift. Shift pagi sama shift siang. Kalau shift pagi itu dari jam 7 sampai jam 2. Kalau shift siang itu dari jam 9 sampai jam 4. Itu ada kan ada yang reguler, ada yang masuknya overtime nanti. Bu, untuk apa saja standar keamanan fisik dalam daycare ini, Bu? Standar keamanan. Ya, mainannya ya. Kalau hal mainan, pemilahan mainan-mainan supaya balok ini kan, Iya. contohnya balok ini kan berbahaya. Jadi ya tidaknya diletakkan pada tempatnya, maksudnya untuk disinfektan lah. Kayak apa lagi? Sofa mana apa lagi, Bude? Bayarannya pendidik kok. Pendidik atau apa? Iya. Di sini, daycare. Anak ya? Kan apa? Karyawan dan anak ibu. Karyawan dan anak. Itu tadi. Ya kalau waktu ada musim penyakit itu loh, harusnya pakai masker semuanya pendidiknya. Iya. Cuci tangan sebelum ini, cuci tangan dulu datang, cuci tangan. Kalau ada pendidikan itu ya dikasih tambahan vitamin biar tetap stamina kayak gitu. Kali-kali timnas ya, soalnya memang di dunia anaknya gitu kan kadang Masya Allah, luar biasa. Kalau dari anak sendiri kan ada tuh anak yang pilek, batuk itu makanannya dipisah atau dijadiin satu, Bu? Kalau di sini makanannya kan bawa sendiri, jadi kami tidak menyediakan snack, maksudnya nggak menyediakan makan. Jadi snack makan itu bawa sendiri Oh, dari rumah ya, Bu? Dari Ya. ibu-ibunya sendiri gitu. Dari dinas. Oh, Karena kan zaman sekarang kan beda kayak zaman dulu. Di zaman sekarang kan banyak yang alergi ini, alergi itu. Kan nggak tahu ya, Bu, ya. Anak kesukaannya ini. Terus ini ngerawat 20, nanti membedakan 20 itu, Bu. Jadi bekalnya sendiri-sendiri. Oh, Oke. ini punyanya si A, ini si B, ini si C. Harus hafal. Oh iya. Di sini multi talent ibu-ibunya. Semua bisa. Bisa dari mengajar, dari apa? Mendudukan anak, jadi merawat. Terus nanti Biasanya ngecek punya siapa. Detektif juga. Kalau ada yang itu. Berarti udah tahu ya Bu kebiasaannya lagi. Ya, udah. juga. Jadi kebiasaan si A itu kayak gini. Kan tiap anak beda-beda. Jadi cara penanganannya juga beda. Ada anak yang tantrum itu penanganan seperti apa. Ada anak yang pendiam nanti penanganannya seperti apa. Ada anak yang usil, masya Allah, nanti penanganannya seperti apa. Gitu. Jadi beda-beda tiap anak itu beda-beda. Apalagi yang bayi-bayi itu. Ya. Ini kalau sini mau Biasanya. terima banyak sekali yang daftar, cuma maksimal kita cuma 20. Takutnya malah nggak kopen, kita juga tahu jauhnya begini karena anak kan harus khusus toh ya. Terima banyak-banyak. Sebenarnya yang inden itu banyak banget. Yang inden ini kita tolak-tolak. Kalau maksimal umur itu dari umur berapa, Bu? Dari 3 bulan. 3 bulan sampai maksimal 4 tahun. Habis itu udah TK udah kami nggak menerima lagi. Jadi udah maksimal 4 tahun. Tapi ada juga yang orang tuanya udah nyaman di sini, habis PAUD nanti balik lagi. Yang di sini. bobo aja di sini. Habis TK nanti balik lagi. Ada yang dari jam 1, ada yang dari jam 12. Jadi udah nyaman di sini kan, maksudnya udah kita kan tahu anak itu kebiasaannya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan mereka sudah paham. Jadi kalau liburan malah ramai sekali. Faiz. Jika terjadi kondisi darurat misalnya ya Bu, sakit atau tiba-tiba gempa bumi atau kebakaran, apa prosedur K3 yang wajib diketahui dilakukan oleh semua pengasuh ketika sakit atau kebakaran? Sakit ya, Kalau sakit. kira-kira orang tuanya nggak ada kan, kita sebagai anak kalau memang perlu dokter ya kita bawa bidan sebelum orang tuanya datang. Biasanya kalau ada ini, kalau orang tuanya biasanya dikabari dulu. Kalau memang dia di luar kota nggak bisa, biasanya
kita bawa dulu yang ke kesehatan dulu, Oh, yang gitu. untuk penyelaman bersama. Kalau biasanya orang tuanya kalau dikabari anaknya sakit gini Langsung. juga Langsung ke sini gitu. Tanggap, Oke. sama tanggap. Tapi kalau seumpamanya nggak bisa ya, Nggak bisa, soalnya kita- nanti kita rawat di fasilitas kesehatan, mesti yang kita dulu. Kita dulu kalau memang perlu penanganan medis ya kita bawa. Tapi ada juga yang kayak kemarin kan ada kasus flu Singapura, itu kami suruh karantina dulu di rumah, Kita bersihkan dulu, screening dulu, bersihin dulu. steril dulu tempatnya, kami liburkan dulu, terus kami sterilkan dulu tempatnya. Yang sakit itu kami karantina dulu, suruh istirahat dulu di rumah. 3 hari, yang minimal 3 hari lah, sampai anak-anak benar-benar virusnya rada mereda. Terus lagi. Ya. Nah, ini kenalan. Nah, terus ketika seorang mahasiswa itu mengundurkan diri, itu ada hak-hak spesial atau hak gaji gitu. Biasanya saya sendiri kan ngasihnya ada dana pensiun. Jadi nanti emang udah ada plot dulu. Plot di dana pensiun itu nanti paling enggak ya dikasih buat apa? Tambahan ya gede. Kita kan memang usaha sendiri. Iya, Nggak kami ada soalnya- bantuan dari siapapun, dari dinas itu nggak ada. Kami benar-benar dari pribadi. Jadi benar-benar ada pengelolaan keuangan sendiri, ada plot-plotnya. Oh ini khusus buat piknik, rihlah itu. Ini plot buat pensiun, dana pensiun, ini buat ini, buat ini, buat ini. Karena ini pribadi, milik pribadi, jadinya kami nggak masuk ke apa instansi, jadi kami Kita aturan ya kita sendiri yang ini, suka-suka mau di ini. kalau masuknya kami ke yayasan CBM Peduli Umat, masih satu kesatuan sama CBM Herbal itu. Cuman kami masih peranaannya. Kalau kami di apa pendidiknya, maksudnya pendidikannya, kalau di sana kan di bisnisnya pokoknya. Kami masih satu kesatuan sama di CBM Alia Herbal. Tapi soal apa surat izin kepemilikan itu? Oh, nih surat izin kebetulan kami belum. Ini karena masih pribadi, miliknya pribadi kan. Jadi perorangan, jadi kami belum ada. Tapi alhamdulillah meskipun belum ada izin, banyak yang berminat, banyak yang sudah inden juga sebelum anak lahir ke dunia juga sudah diinden dulu sebenarnya. Dalam proses udah pada inden. Masih dalam kandungan masih sudah pada inden karena kami kuotanya terbatas. Kami hanya membuka kuota 20 anak. Jadi cepet-cepetan siapa yang masukin kuota dulu. Kita kan memang benar-benar pekerjaan itu sebagai tempat orang kedua bagi anak yang hidupnya kerja. Jadi memang dianggap anak sendiri, keluarga sendiri. Manggilnya makanya nggak ini, game, mbak, terus kayak di rumah. Iya. Guys. Jika ada perselisihan atau kecocokan antar karyawan itu gimana Bu cara menyelesaikannya? Kalau saya mentabayunkan dulu. Jadi mentabayunkan saya istilahnya tabayun Apa? ditanyain dulu. Kenapa? Jadi saya nggak apa jenenge nggak langsung jas ini enggak. Jadi saya satu-satu saya tanya dulu, saya bawa dulu ke tempat tersendiri, nanti saya tanya ada apa. Nanti kalau ini pihak ini sudah saya tanya, nanti saya tanya ke pihak yang satunya. Jadi benar-benar ditabayunkan dulu, dicarikan dulu kenapa, masalahnya apa, nanti kita tinggal ngasih solusinya apa. Biasa nih ada sedikit karena itu biasa di tempat kerja apalagi ini ada 5 orang 5 kepala beda-beda toh cara berpikir beda-beda jadinya yaitu harus benar-benar saling mengerti. Kalau bekerja itu harus saling mengerti dan Tapi ya alhamdulillah jarang sekali ada pun ada cukup pernah namanya udah lama, tapi jarang sekali yang fresh. Yang namanya kadang emosi udahlah besoknya udah baik lagi. karena di dunia kerja itu seperti itu. Kalau kita apa sih dipikir malah nanti kita sendiri sing rugi jadinya yaitu. Jadi ditanyakan dulu pihak yang ini bagaimana, pihak yang ini bagaimana, nanti kita cari solusinya bersama-sama. Kita manis sekali kamu. Sudah? Mengenai maaf ya Bu, Ya. mengenai gaji itu
selain gaji pokok apa ada bonus uang tambahan? Ya itu tadi ada reward, ada apa namanya, nggak apa-apa. Jadi ada kehadiran juga. Ya, itu nanti ada uang makan, ada anak juga buat anak. Makasih buat anak juga. Ada lemburan juga. Karena kami kan bukanya dari jam 7 sampai jam 4. Semisal ada anak sing lebih dari jam 4 kan, nanti kita tambahkan uang lemburan gitu. Tapi lebih banyak itu ke reward, ada gaji pokok, nanti masuknya ke reward itu nanti ada tambahan di rewardnya gitu. Tapi kalau secara gaji itu udah UMR belum? Belum. Tapi alhamdulillah sudah tercukupi. Ya, alhamdulillah namanya itu bersyukur aja Allah akan menambahkan. Kita kan bekerja bukan hanya karena gaji, karena untuk beribadah, nolong anak-anak orang lain ini di sini seperti keluarganya itu sampai Allah akan nambahin. Ya. Kalau masalah gaji, mohon maaf di sini memang belum UMR Soalnya belum. tergantung masih dikit kan tinggal itu. Gitu. Banyak gaji. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Kemungkinan cukup. Ya. Dari kami terima kasih karena udah bantu menyelesaikan wawancara ini. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya dan kesibukannya. Terima kasih. Terima kasih juga sudah mau berkunjung di tempat kami.